Kalau Tuhan mendahului kita, dan Tuhan sudah tahu masa depan kita seperti itu, dan pasti indah bersama dengan Dia. Dia mau ketika nanti ada tanggung jawab yang baru di depan kita, Dia mau kita melewati banyak proses. Supaya kita berubah untuk akhirnya sampai ke titik itu, di mana kita menikmati tanggung jawab yang baru, sebuah hal yang dahsyat, pintu yang baru dibukakan sama Tuhan. Masalahnya banyak manusia tidak mau. Banyak manusia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah mendahului saya. Tuhan sudah tahu masa depan saya. Makanya sulit bagi manusia terkadang untuk membuka mata rohaninya, untuk tidak fokus sama masalahnya, tetapi lihat tangan Tuhan yang memegang erat tangannya dia. Dan itu kan gak mudah. Kita hanya bisa lihat tangan Tuhan yang perkasa memang memegang tangan kita. Tetapi yang kita lihat dengan mata jasmani kita kan masalah demi masalah. Dan sangat sulit untuk kita percaya bahwa tangan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan yang luar biasa. Masa depan yang indah karena Dia sudah mendahului kita. Ada sebuah kisah yang luar biasa di dalam Alkitab. Coba kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17. Dimulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan kering. Musim kering. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada Elia. Di dalam musim kering ini. Tuhan mengatakan begini, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Gak lama, karena hujannya berhenti. Sungai itu juga nanti satu hari akan kering. Tapi kan Tuhan tahu. Tuhan tahu kapan sungai itu kering, karena Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan tahu penyertaan Dia itu selalu tepat waktu bagi hidup kita. Kamu pergi sekarang, mumpung airnya masih ada maksudnya. Pergi ke sungai itu. Dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak, bukan cuma satu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Wow. Burung gagak telah kuperintahkan. Burung-burung gagak. Kalau Tuhan mendahului kita, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara hidup kita. Burung gagak aja bisa digunakan sama Tuhan, bahkan diperintahkan sama Tuhan, jaga anakku Elia. Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kata di sana itu berarti menunjukkan masa depanmu. Kalau kamu ke sana, gak tahu itu berapa jam setelah itu atau berapa hari setelah itu. Di sana aku sudah disediakan persediaan yang luar biasa bagi hidupmu. Kenapa? Karena aku udah ada di sana. Lalu ia pergi. Ayat 5. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ini masalahnya. Banyak orang gak mau melakukan. Ayo pergi ke sana. Jalan aja, tembus aja. Sama saya kok. Pergi ke sana. Karena aku sudah mendahului. Jangan takut. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ketika Tuhan mendahului kita, penyertaannya tidak pernah gagal. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyertai kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Itu Tuhan. Berarti kan ini burung-burung gagak ketika diperintahkan kan dia harus ngambil roti. Berarti kemungkinannya apa? Ngambil roti dari rumahnya orang yang punya persediaan. Ngambil daging dan dagingnya pasti bagus kalau penyertaan Tuhan. Kan diperintahkan. Kalau Bapak Ibu bayangkan peristiwa ini burung-burung gagak diperintahkan karena itu kreasinya Tuhan. Kamu masuk ke rumah itu, kamu ambil rotinya, kamu ambil daging yang terbaik, kasih kepada anakku. Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai siapa saja.
Kenapa? Because God goes before you. Tuhan sudah mendahului kita. Itu sebabnya orang Kristen kalau lihat masa depannya harusnya tersenyum. Terima kasih Tuhan. Di hari Senin besok, di minggu depan, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita belum bisa lihat, terus ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, because you go before me. Saya masuk ke rumah sakit di tahun 2019 dengan dana yang sangat terbatas di rumah sakit pemerintah di Singapura. Pilih kamar yang berempat. Karena dana pas-pasan, muntah-muntah di hari pertama. Tiba-tiba istri saya lihat apa? Dia bilang apa? Kok ini ada kamar yang sendirian ya? Bukan kamar VIP, kamar sendirian. Namanya isolation room, kamar isolasi. Harganya kenapa kok bisa murah banget? Gak beda-beda jauh sama kamar yang berempat. Kenapa? Karena memang gak ada jendelanya kamarnya. Bukan kamar VIP tapi sendirian. Oh saya mau, saya bilang sama istri saya, ayo tanya dong kamar itu aja. Aku gak tahan nih bawa makanan pasien yang lain, muntah-muntah hari pertama. Ketika istri saya tanya, pihak rumah sakit bilang begini, udah habis bu, itu kamar kan murah. Sendirian pula, itu dikejar orang kamar-kamar seperti begitu. Udah habis. Saya gak pernah lupa di hari itu saya bilang gini, istri saya down langsung. Saya bilang gini, udah tenang aja, ngucap syukur aja. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah kok. Karena Tuhan mendahului kita, tenang aja. Tuhan selalu siapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam hitungan 12 jam, malam hari. Jam 7 malam suster masuk ke kamar saya. Pak, saya lagi tidur. Pak, dokter sama rumah sakit sudah setuju. Bapak boleh ambil kamar yang sendiri. Wah puji Tuhan, saya bilang gitu. Kamar mana itu? Nomor 3 di lantai ini juga Pak, di lantai 8, nomor 3 di ujung. Kamar apa itu namanya? Dia bilang gini, kamar isolasi yang tadi. Bukan Pak, itu suite room. Apa itu suite room? Itu kalau di hotel Pak, presidential suite. VIP, VVIP, suite room. Saya bilang gak mau. Gimana bayarnya? Suster gak ngerti. Saya cuma minta kamar isolasi kok dikasih suite room. Shh, bukan saya gak ngerti. Bapak diam dulu, saya belum selesai katanya. Bapak dikasih kamar suite room itu. Kamar yang paling bagus dan paling mahal. Tapi Bapak nanti bayarnya, bayar kamar isolasi yang itu. Loh ya itu mau saya. Mau kalau dealnya kayak begitu. Saya bilang gitu. Oh ya hebat juga ya. Iya Pak. Terus saya tanya kenapa? Karena dokter kasihan sama Bapak. Kenapa dokter kasihan sama saya? Karena Tuhan sudah mendahului saya. Saya telepon istri saya jam 7 malam itu. Karena saya cari istri saya mana. Susternya bilang tadi dia izin. Kalau Bapak sampai bangun dia lagi ke bawah beli makanan. Saya telepon istri saya nggak diangkat-angkat teleponnya. Saya berpikir gini, ini rumah sakit, udah kasih kamar bagus, kalau nggak segera diambil, kalau rumah sakit ganti pikiran kan repot. Saya bergegas ngepak. Saya waktu masuk rumah sakit udah di kursi roda, karena kanker darah, udah nggak ada darah, nggak bisa jalan. Jalan sedikit megap-megap, karena darah merahnya kan nggak ada, penghantar oksigennya kan nggak ada. Saya pak semua barang-barang saya. Dan saya paksa jalan, saya jalannya udah begini-begini. Saya mikir gini, cuma di satu lantai kok di ujung jalan aja sendiri. Suster panik langsung, kursi roda. Saya bilang minggir, kamar nomor 3 mana? Waktu saya buka kamar nomor 3, tulisannya suite room. Sampai saya fotoin berkali-kali, kok bisa ya Tuhan dikasih kamar ini? Waktu saya buka kamarnya, ada pintu sebelah kiri saya buka itu toilet. Toiletnya karpet semuanya. Sampai saya bilang dalam hati, Tuhan tidur di sini juga gak apa-apa Tuhan. Ini toiletnya kok bagus begini. Rupanya Tuhan sudah kasih kamar itu. Dan ada ruang tamunya. Dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu saya mau melewati sebuah proses yang gak enak. Tuhan kasih yang terindah. Karena Tuhan pelihara anak-anaknya. Itu Tuhan. Istri saya pas datang ke atas kaget, loh kok udah bersih semuanya, udah digantung-gantung pakai. Saya bilang iya, biar kalau sampai rumah sakit ganti pikiran, mereka nggak tega. Kita udah settle di sini, udah taruh semuanya. Dan yang mengagumkan suster bilang gini sama saya, Bapak tahu nggak Pak,
kamar ini dipakai sama siapa? Kalau ada Perdana Menteri, raja-raja dari Timur Tengah berobat di sini, pakainya kamar sini, Pak. Saya bilang gini, kenapa saya dikasih kamar itu? Karena Billy Lantang adalah anak raja. Bapak Ibu, anak raja. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan siapkan yang terbaik. Kenapa kamar isolasinya penuh? Karena Tuhan mau kasih yang the best. Itu Tuhan. Saya tuh keluar loh. Setelah saya disembuhkan Tuhan ya, setelah 1 bulan, dokter bilang gini, gak apa-apa sekarang istirahat 2 minggu, balik lagi ke sini. Jadi saya tinggal di apartemen teman saya waktu itu, 2 minggu. Saya dalam hati gini, waktu meninggalkan kamar nomor 3. Ya, nanti kalau masuk lagi kan belum tentu dapat ini ya. Udah segera deh book kamar isolasi, saya bilang gitu. Kan mau masuk lagi soalnya setelah 2 minggu, ada lanjutan kemo. Saya sempat foto-foto, terima kasih Tuhan buat kamar yang bagus. Udah kita pulang. 2 minggu lagi pas datang ke rumah sakit. Tahu gak susternya bilang apa? Kamar isolasinya penuh lagi Pak. Dan dokter udah setuju, kamar nomor 3-nya kosong buat Bapak. Masuk situ lagi. Ayo. Kok bisa? Kok bisa dikosongin? Karena Tuhan sudah mendahului kita. Jadi gak usah takut. Gak usah gentar. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi sesudah beberapa waktu, ya, sungai itu menjadi kering. Kering akhirnya kan. Karena kan musim kemarau, gak ada hujan. Sungainya kering, ayat 7. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan bilang apa? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan kalimat ini. Aku telah memerintahkan, kalau tadi burung-burung gagak diperintahkan, sekarang Tuhan bilang gini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Bukan janda kaya. Janda miskin diperintahkan sama Tuhan untuk pelihara Elia. Kenapa? Karena Tuhan juga mau melakukan sesuatu indah dalam kehidupan janda ini, janda di Sarfat ini. Kemudian dikatakan begini, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu mengambil, berseru lagi. Kemudian ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Karena kan Elia udah tahu, ini sudah diperintahkan sama Tuhan, berarti pasti aman, saya mau makan dari dia. Jandanya ngomong gini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Pertanyaan saya, sebelum wanita ini ngomong begitu sama Elia, kan dia udah diperintahkan Tuhan untuk kasih makan. Kan dia udah kasih tahu sama Tuhan. Berarti kalau dia dikasih tahu sama Tuhan, harusnya kalau dia ngerti Tuhan menyertai dia, dia tidak akan kekurangan. Tetapi tetap aja yang namanya janji Tuhan itu seringkali jadi mentah dalam hidup kita ketika kita berhadapan sama realita hidup. Lah gimana? Cuman segenggam tepung, cuman ada minyak di buli-buli, harus kasih kamu makan. Ya gimana? Tapi dia udah tahu kok, dia sudah diperintahkan Tuhan kok. Kan Tuhan udah bilang, Tuhan udah perintahkan janda itu. Dia udah tahu, dia harus kasih makan. Cuman realita hidup kan gak seperti itu, makanya dia ngomong begini. Dia masih gak percaya. Kalau dia percaya kan dia, oh ya tenang aja saya kasih, pasti saya dipelihara Tuhan. Kan enggak. Akhirnya Elia ngomong begini, ayat 13. Jangan takut, pulang. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil bundar kecil padanya. Bawa kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebelum kamu makan, tabur dulu. Itu adalah the act of faith, sikap imanmu. Tabur, kasih sama aku dulu sedikit. Sedikit aja. Sebab beginilah firman Tuhan ayat 14.
tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, Elia sudah tahu dia dipelihara Tuhan. Di kisah ini janda di Sarfat diubahkan sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, saya perintahkan untuk kamu tabur, itu berarti Tuhan sudah mendahului dia menyiapkan yang terbaik.